Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di RHI Renungan hari ini. Saudara, saya saat ini ada di Atambua di Nusa Tenggara Timur, ya. Dan ada hal yang menarik dari kunjungan bahkan tugas yang kami lakukan sejak tanggal 16 sampai sekarang. Yang menarik adalah kami dilatih tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tidak hanya hidup untuk keluarganya sendiri, tidak hanya komunitas sendiri, tapi juga untuk orang lain, bahkan orang yang berbeda keyakinan atau agama dengan kita. Saya bersyukur untuk komunitas Puskop Cuwina, Pusat Koperasi Kredit Union Indonesia, yang menyelenggarakan acara ini. Dan kami belajar bagaimana kita memberi perhatian kepada orang lain. Saudara, saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari GKJ Purworejo yang saat ini ada di Atambua, Nusa Tenggara Timur, mengucapkan selamat untuk menghayati RHI Renungan hari ini. Mari kita siapkan diri kita, saudara. Matius 6 ayat 37. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Kamu harus memberi makanan kepada mereka." Mereka berkata, "Haruskah kami membeli roti untuk orang sebanyak ini?" Matius 6 ayat 37. Sekali lagi, kamu harus memberi mereka makanan. Ayat ini dilatar belakangi oleh situasi ketika Yesus sedang mengajar dan banyak orang mendengarkan. Kemudian ada di tempat yang sunyi supaya pengajaran itu bisa terjadi dengan baik. Ya, masalahnya ternyata orang-orang itu tidak membawa bekal yang memadai. Dan ketika hari sudah senja, ada ribuan orang dan murid-murid usul, "Guru, suruhlah orang-orang itu untuk pergi mencari makan masing-masing. Hari sudah mulai senja." Tapi Yesus mengatakan, "Tidak, kamu harus memberi mereka makan." Tentu saja ini tugas yang berat, mengagetkan. Sudah tahu yang berkumpul, Alkitab mencatat sekitar 5.000 orang. Nah, kalau mereka makan dengan menu sederhana termasuk minum 10.000 per orang, 10.000 kali 5.000 itu berarti 50 juta. Itu jumlah yang besar, 50 juta. Dan tentu para murid bingung. Tapi yang menarik adalah Yesus kemudian menolong. Mereka harus mencari potensi yang ada, 5 roti dan 2 ikan. Kemudian Yesus minta orang itu diatur, dibikin strategi supaya nggak rebutan. Ada kelompok-kelompok, ada 50, ada 100. Kemudian itu dibawa dan didoakan di dalam Tuhan. Dan kemudian dibagikan. Dan Alkitab mencatat bahwa ternyata 5 roti dan 2 ikan yang sudah diberkati itu menjadi berkat, bahkan berlimpah. Ya, berlebih. Saudara, apa yang menarik dari bacaan kita hari ini? Yang menarik adalah, yang pertama, yang menarik adalah potensi harus ditemukan kalau kita ingin menjadi orang yang berkembang. Bahkan kalau kita mau menolong orang lain pun, maka potensi mereka juga harus ditemukan. Yang kedua adalah tidak cukup potensi, tapi harus dikoordinir. Ada strategi, ada manajerial yang dibuat. Dan mereka dikelompok-kelompokkan. Jadi kalau menolong, tidak cukup kita punya niat baik, tapi potensi yang ditolong, kemudian strategi yang dibuat. Yang ketiga, yang tidak boleh dilupakan adalah potensi itu, strategi itu dibawa di hadapan Tuhan, dimohonkan berkat, dan di dalam berkat Tuhan, maka bisa terjadi keajaiban yang luar biasa
sehingga menjadi berkat buat orang lain. Bahkan dikatakan di dalam Alkitab, berlebih. Sudah catat, berlebih. Oleh sebab itu hari ini saya mengajak, berdasarkan ayat ini, saya mengajak, mari kita punya kerinduan untuk menolong orang lain. Tidak cukup egois ya, jangan. Karena murid Kristus kita dipanggil untuk menolong sesama, tidak peduli mereka agama lain. Kristen tidak mengajarkan untuk mengkafirkan orang lain, untuk mencelakakan orang lain, tapi menolong orang lain. Itu ajaran di dalam Alkitab, bukan? Maka coba, mari kita bangkitkan. Nah, untuk menolong itu dibutuhkan 3. 1, potensi yang ditolong. 2, strategi bagaimana menolong. Dan yang ketiga adalah berkat Tuhan. Saya berharap poin ini menjadi poin penting. Dan saya yakin jika itu dilakukan, maka kita akan menjadi sarana berkat. Saudara, hari ini saya tadi mengunjungi di daerah Malaka, di daerah perbatasan ya, Timor Leste, dan kondisinya sederhana, tapi ada orang-orang yang menjadi insan CU yang menolong, dan di situ tumbuh CU yang besar dan bagus dan menjadi berkat dan berlebih. Itu terjadi karena apa? Karena orang punya gerakan untuk kasih, bukan kasih yang diomongkan, tapi kasih yang dilakukan. Dan sebagai hambanya dan sebagai penggiat pemberdayaan ekonomi jemaat dan masyarakat melalui kredit union, saya mengajak, ayo mulai sekarang lakukan untuk Tuhan. Sederhana saja di sekitar kita, menolong. Kemudian tak hanya di keluarga, sekitar kita juga. Dan ingat 3 hal: potensi yang ditolong, strategi menolong, dan doa sebagai berkat Tuhan. Mari kita berserah pada Allah di dalam doa. Tuhan, berkatilah supaya kami belajar tidak hanya memikirkan diri, keluarga, kelompok, tapi juga orang lain di sekitar kami, bahkan masyarakat di sekitar kami, dengan cara melihat potensi mereka, strategi yang baik harus dibuat, dan keyakinan akan penyertaan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan secara nyata, karena kasih bukan kata, kasih adalah perbuatan. Terima kasih ya Allah. Demi Kristus pengantara kami berdoa. Amin.